Shalom, kita kembali lagi dalam program kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenung, kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur Kaulah Bapa yang begitu baik, penuh kemurahan dan kasih karunia, memberikan Roh Kudus-Mu dan melimpahi kami dengan roh hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kiranya setiap kebenaran yang kami pelajari, sungguh-sungguh ya Tuhan, mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan setiap pendengar dan hidup di dalamnya. Diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa kami berdoa. Amin. Kita sudah berada pada 1 Samuel pasal yang ke-21. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikisahkan demikian. Daud berada di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya, kepadaku siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu berikanlah kepadaku, 5 roti atau apapun yang ada." Nah, dalam pasal yang ke-21 ini saudara-saudara adalah pasal di mana kita menemukan ada dua peristiwa yang menjadi bagian daripada perjalanan Daud setelah dia diurapi menjadi raja. Maka dia saudara-saudara bukan duduk sebagai seorang raja, tapi masuk dalam sebuah proses kelihatannya Daud ini. Karena Raja Saul belum turun tahta. Dia harus bersabar, dia harus menunggu. Dia harus menantikan waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk yang ditetapkan Tuhan tentunya. Dan dia mengalami saudara-saudara bahwa justru Saul sendiri yang banyak dia bantu, itu yang hendak membunuh dia, mengejar dia. Maka inilah pasal-pasal di mana Daud melarikan diri dari hadapan Saul, berpisah dengan seorang sahabat yang merupakan sebagian dari diri dia sendiri yang telah mengikat perjanjian yang sedemikian rupa yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain, saudara-saudara, di antara mereka. Dan sekarang dia juga harus melarikan diri seperti seorang penjahat, yang kita tahu bahwa sesungguhnya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Namun saudara, dua kisah ini di mana Daud dalam pelarian mengalami berbagai hal. Nah, memang ini saudara-saudara kita perlu mengerti bahwa seperti yang sering saya katakan bahwa gambaran-gambaran banyak dari para nabi atau imam atau raja di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah gambaran-gambaran tentang Kristus. Walaupun tidak keseluruhan dari hidup mereka adalah menggambarkan Kristus, tetapi mereka hadir untuk terus saudara-saudara menggambarkan tentang Mesias yang akan datang. Daud salah satunya. Walaupun dalam pelariannya saudara-saudara ini semua mengalami proses adalah satu bentuk saudara-saudara tentang menggambarkan tentang bagaimana juga nantinya kehidupan Sang Mesias ketika dia datang ke dalam dunia. Maka dia tidak punya tempat, dia mengalami saudara dari satu tempat ke tempat yang lain, melakukan berbagai kebaikan, tetapi justru dia ditolak di mana-mana, saudara, dan berusaha untuk dibunuh. Itulah yang terjadi pada Mesias, yaitu Yesus Kristus ketika turun ke bumi. Nah, Daud adalah gambaran daripada itu. Daud mengalami setelah dia diurapi, justru
dia masuk di dalam satu pelarian untuk menggambarkan Kristus setelah dia diurapi, dibaptis, Roh Kudus turun atas dia. Seperti ketika dia dibaptis, saudara-saudara, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati, dia memulai pelayanannya, tapi sejak dari situ juga dia mulai menghadapi orang-orang yang hendak membunuh dia. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara dengan Daud? Hanya perbedaan Daud dengan Yesus adalah uh, penderitaan yang Yesus alami itu tidak disertai dengan noda. Berbeda dengan Daud. Daud di sini saudara-saudara, bahwa proses yang dialami karena dia memang adalah manusia 100% dan tidak ada saudara-saudara ilahi 100% dalam dia. Dia bukan manusia seperti Yesus, tetapi hanya merupakan gambaran saudara-saudara. Dia ada hal-hal kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, dalam pasal inilah terjadi kesalahan. Dia berbohong kepada Ahimelek yang adalah imam yang ada di rumah Tuhan. Dia berbohong saudara-saudara. Nah, rupanya ketika dia berhadapan dengan imam ini dan dia diberi roti dan pedang Goliat, ada anak buahnya Saul di situ. Dan dalam pasal yang berikut kita melihat akibat daripada kebohongan Daud itu, saudara, maka seluruh keluarga imam ini dibunuh oleh Saul. Ya, dibunuh oleh Saul. Dan akhirnya saudara, salah satu dari keturunan, hanya tinggal satu keturunan dari Imam Ahimelek ini yang melarikan diri kepada Daud. Dan Daud mengakui kesalahannya bahwa dia telah berbuat salah. Dan dia berkata, tinggallah dengan saya. Dia diangkat semacam jadi keluarga bagi Daud. Dia berkata bahwa yang hendak mencabut nyawamu berarti hendak mencabut nyawa saya juga. Nah, itulah saudara-saudara. Nah, cuma di sini kita melihat saudara bahwa perbedaan antara Saul dan Daud juga di sini kelihatan. Ya, sama-sama mereka melakukan ada kesalahan. Tetapi saudara, kita melihat dalam perjalanan Daud, Daud selalu bertobat, memohon ampun kepada Tuhan. Berbeda dengan Saul. Saul dia tahu bahwa dia berbuat jahat. Nah, kadang ketika dia menyadari bahwa itu salah, bukannya mengubah hidupnya, tapi melakukan yang lebih jahat lagi, saudara-saudara. Bahkan kemudian dia memutuskan untuk betul-betul membunuh, mengejar Daud sampai betul-betul dia tangkap mati. Dia bunuh habis. Ya, itu rencana Saul, saudara-saudara. Tetapi rencana Tuhan rupanya berbeda. Daud mengalami proses dalam situasi ini. Nah, inilah kelebihan Alkitab. Alkitab tidak menyembunyikan satu titik pun kesalahan-kesalahan. Bagi firman Allah, saudara, dia menyampaikan ini semua kepada kita untuk menyatakan bahwa yang terbaik dari kita pun, saudara, rohaniawan yang terbaik sekalipun dia bisa berbuat hal yang salah. Tetapi sejauh dia datang bertobat kepada Tuhan, dia memohon ampun, dia memperbaiki hidup, selalu ada kesempatan di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah kalah oleh dosa. Tetapi kasih karunia bukanlah surat izin berbuat dosa. Karena di dalam kitab Roma, saudara, satu-satunya jalan untuk tidak lagi kita berbuat dosa dan tidak hidup dalam dosa, serta tidak dikuasai dosa adalah melalui kasih karunia yang Tuhan berikan. Hanya anugerah itulah, saudara, yang membuat kita tidak lagi berbuat dosa. Dan juga bukan lagi hamba dosa. Dan tidak hidup lagi dalam dosa. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam di dalam Tuhan Yesus, inilah perbedaan Daud dan Saul. Ya, ini seperti bebek dan ayam. Ya, nah, ayam, saudara, kalau dibuang ke dalam kolam, ya, kolam yang penuh air dan luas, maka dia akan tidak nyaman, dia akan berusaha keluar. Karena itu bukan habitatnya. Tapi coba bebek, ya, dibuang ke dalam kolam, dia nyaman karena memang itu adalah tempat yang cocok buat dia, saudara-saudara. Nah, orang yang beroleh anugerah bukan tidak bisa jatuh dalam dosa, tetapi bukan habitatnya, maka dia akan keluar, dia akan berusaha keluar. Karena itu supaya tidak jatuh, saudara-saudara, janganlah kita nyerempet-nyerempet. Ya, kalau sudah tahu itu tidak baik, nggak usah nyerempet-nyerempet ke sana. Nanti tergelincir jatuh, nah saudara,
Sayang kan kalau demikian. Ya, kalaupun jatuh cepatlah bangun. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan tidak lari dari Anda. Anda boleh berkata, Tuhan terima kasih karena pengampunanmu atas hidup saya, dan saya tahu anugerahmu tetap mengalir dalam kehidupan saya. Daud demikian, saudara. Dia mengakui. Nah, dari kesalahan Daud ini, saudara, ya terjadi kesalahan yang berikut. Ya, kesalahan yang berikut, Daud di Gat. Ya, dikatakan di sini lari daripada Saul sampai Lea ke Akhis, raja kota Gat. Lalu dikatakan pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari, demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa?" Daud memperhatikan perkataan itu dan dia takut sekali kepada Akhis, raja Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Nah, saudara, dari pergumulan yang dihadapi Daud, yang membuat dia melakukan hal yang tidak sepantasnya, karena seharusnya dia tetap berlindung di dalam anugerah Tuhan, bahwa Tuhan sanggup. Dia menyadari, saudara-saudara, bahwa dia telah berbuat salah kepada Ahimelek, yang kemudian, saudara-saudara, Ahimelek seluruh keluarganya dibunuh, imam-imam dibunuh. Lalu kemudian, saudara, dia berbuat salah di depan Raja Akhis dan tidak bersandar penuh dalam pertolongan Tuhan. Lahirlah Mazmur 34. Dia menyadari bahwa anugerah Tuhan dalam hidup ini sebenarnya dapat melindungi. Dan akhirnya dari situasi itu dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersandar kembali ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan pelarian-pelarian berikut di dalam pasal-pasal berikut, saudara, kita lihat bagaimana betul-betul Daud hidup meletakkan seluruh hidupnya dalam kebenaran kasih karunia Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita melihat. Satu, Alkitab kita tidak pernah sembunyikan dosa. Dia mengungkap hal yang tidak benar. Dia mengungkap kelemahan, bahwa manusia sebaik manapun, dia tetap punya kelemahan. Tetapi selalu ada anugerah bagi yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Selalu, saudara-saudara, Tuhan terbuka tangan kasih-Nya dan tidak bisa tidak setia dan tidak mengasihi kita dalam segala situasi itu. Dia selalu mendorong kita untuk terus kembali naik, saudara-saudara. Dan dia adalah Allah yang begitu penuh kemurahan dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tetapi bukan berarti kita boleh menggunakan kasih karunia untuk hidup dalam dosa. Teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, karena menyimpang dari ajaran kebenaran itu, dari kasih karunia yang mereka terima, Rasul Paulus berkata supaya mereka tidak menggunakan kemerdekaan untuk hidup dalam dosa. Dalam hal ini dosa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, ya, tentu yang terutama adalah dosa menyimpang daripada ajaran kasih karunia yang sesungguhnya tentang keselamatan di dalam Kristus dan jalan kebenaran itu. Ya, bukan diperoleh dengan perbuatan, tetapi diperoleh karena pemberian dan anugerah semata-mata. Barulah kita berbuat di dalam kasih setelah menerima itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Alkitab kita tidak sembunyi. Alkitab kita mengungkap hal-hal yang harus diungkap, supaya kita yang kemudian membacanya sekarang ini tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya. Dan Tuhan mengungkap bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Tetapi mereka bisa jatuh. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka jatuh, ada anugerah Tuhan selalu mengangkat kehidupan mereka. Dan yang terlebih penting, Daud tidak melakukan kesalahan yang sama kembali. Dia bertobat, dia beralih kepada anugerah Tuhan dan hidup menyembah, memuji Tuhan, dan mengikuti taat dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita membaca ini semua, kita boleh mengoreksi hidup kita dan mengoreksi keberadaan kita juga, dan kita tetap di dalam anugerah Tuhan yang besar itu. Ya, bahwa memang
Kita menerima kasih karunia Tuhan, diselamatkan, tetapi bukan untuk hidup dalam dosa. Dosa tetap ada konsekuensi yang terjadi. Karena dosa, saudara-saudara, adalah pintu untuk iblis bisa masuk dan memiliki coupling di sana untuk mengacaukan situasi. Jadi bukan Tuhan sebenarnya, saudara-saudara, yang mendatangkan berbagai kesengsaraan di dalamnya. Tapi kalau kita buka pintu, saudara, maka iblis masuk dan mendatangkan kesengsaraan dan berbagai cobaan-cobaan ke dalam kehidupan kita. Namun kita bersyukur tetap, walaupun saudara menghadapi pencobaan seperti itu, tetap bersandar dalam anugerah Tuhan, datang pada Tuhan dalam kerendahan hati saudara senantiasa. Karena apa? Allah kita Allah yang baik. Dalam arti begini, bahwa iblis boleh merancang yang jahat ketika kita terjatuh dan terbuka pintu. Tetapi Allah kita selalu menggunakan situasi itu kalau kita tetap di dalam Dia untuk mengubahnya mendatangkan kebaikan. Jadi nggak ada rancangan jahat pada Tuhan kita. Iblislah yang merancang yang jahat. Tetapi Allah kita selalu membuat rancangan itu mendatangkan yang baik di atas hidup kita sebagai satu serangan terhadap iblis kembali, saudara-saudara. Itu serangan balasan yang tanpa iblis sadari bahwa itu adalah serangan balasan. Dia maksudnya mau berbuat buruk, tetapi itu membuat dia skakmat, saudara-saudara. Itulah Allah kita, luar biasa kebaikannya. Jangan disia-siakan. Sembah Dia, hormati, muliakan Dia, jalan dalam kebenarannya. Karena itulah satu-satunya perlindungan, keamanan bagi kita. Ya, itulah yang Daud nyatakan, saudara-saudara. Jadi Mazmur 34, Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga dia diusir lalu pergi, saudara-saudara. Nah, dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujianku tetap kepadanya di dalam mulutku. Walau dalam situasi itu, dia tahu dia telah berbuat salah. Tapi dia kembali, saudara, memuji Tuhan yang mengampuni, yang penuh kasih karunia dalam hidupnya. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bersukacitalah, saudara. Jangan mau tertuduh terus. Engkau sudah diampuni. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita bersama-sama memasyurkan namanya. Inilah Mazmurnya. Aku telah mencari Tuhan dan menjawab aku. Melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan yang melepaskan. Akhirnya dia mengakui semua. Walaupun dia berbuat salah, Tuhan melepaskan dia dari semua. Mengampuni dan membawa dia keluar dari persoalan-persoalan itu. Inilah Allah kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami, saudara-saudara, tekanan yang cukup kuat dalam hidup ini, kadangkala kita mulai berpikir untuk mencari jalan lain, mencari koneksi yang lain. Siapa yang bisa tolong, siapa yang bisa ngutangin, wah, saudara-saudara, ada banyak hal mulai muncul dalam pikiran kita. Mari melalui kebenaran ini. Sebenarnya dalam Alkitab sudah terungkap buat kita, saudara, bahwa itu bukan jalan keluar. Jalan yang terbaik adalah kita mau duduk tenang di hadapan Tuhan dulu. Kita bersandar berharap. Angkat iman kita di dalam Tuhan. Dengan tetap percaya. Dalam situasi itu, tetap memuji Tuhan, tetap percaya. Tuhan selalu punya jalan bagi kehidupan kita. Karena itu kalau engkau dalam tekanan hari-hari ini, saudara, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersandar di dalam Tuhan, dan jangan cari jalan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Karena satu kebohongan, saudara, akan melahirkan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan itu akan terus seperti itu. Tetapi syukurlah Daud bertobat dan memberi teladan buat kita juga. Bahwa kita bisa keluar dari semua situasi itu. Karena Allah adalah tempat yang paling aman untuk kita berlindung. Karena itu berlindung dalam Allah. Berlindung dalam naungan kasih-Nya. Dalam sayap kasih karunia-Nya. Ada senantiasa pertolongan. Nantikan Tuhan, saudara. Karena orang yang menantikan Tuhan itu tidak akan pernah, saudara-saudara, dikecewakan. Yang menanti-nantikan Tuhan, saudara, berlari tidak menjadi letih dan berjalan tidak menjadi lesuh. Tetapi dia bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi. Saudara, di tengah badai dia semakin tinggi. Jadi kalau engkau mengalami hal ini, ayo datang pada Tuhan, bersandar, berharap,
Nantikan pertolongan Tuhan senantiasa. Tuhan pasti tepat waktu. Tuhan selalu melakukan yang terbaik atas kehidupan yang percaya dan bersandar kepadanya. Kebenaran ini kiranya memberkati kita semua, untuk kita, saudara-saudara, dalam situasi apapun, kita tidak membuat keputusan sendiri, tetapi cepat connect dengan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih dalam situasi keadaan apapun yang dihadapi oleh para pendengar Rema pada saat ini, Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh menyadarkan setiap yang mendengar untuk tidak membuat keputusan sendiri di tengah tekanan hidup, tetapi menantikan Tuhan, bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik, supaya kami tidak mengikuti kehendak sendiri yang seringkali banyak menyimpang dari kebenaran-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap anak-Mu, Engkaulah pertolongan kami, Kau hadir tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Kiranya kebenaran ini saudara-saudara memberkati kita semua, dan terus berjalan bersama Tuhan. Ada apa-apa, connect dengan Tuhan. Cepat connect dengan Tuhan. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.